Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang lahirnya reformasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Lahirnya reformasi di Indonesia. A. Gerakan Reformasi Indonesia. 1. Lahirnya reformasi di Indonesia akibat banyaknya penyimpangan terhadap Pancasila dan konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Reformasi juga lahir karena krisis moneter yang melanda kawasan Asia. Krisis moneter di Indonesia dimulai dengan menurunnya tingkat nilai tukar rupiah. Menurunnya nilai rupiah membuat harga-harga melambung tinggi dan terjadi inflasi. Produktivitas ekonomi masyarakat Indonesia juga ikut menurun. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang kemudian menyebabkan 4 orang mahasiswa tertembak hingga tewas. Demonstrasi mencapai puncak akhir ketika para mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam demonstrasi dapat menduduki gedung DPR atau MPR untuk menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto demi jalannya reformasi di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bersedia mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie menandai berakhirnya era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. 2. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 merupakan kerusuhan yang terjadi pada masa transisi pemerintahan Orde Baru menuju reformasi. Kerusuhan ini didasari oleh krisis moneter yang mengakibatkan melambungnya harga-harga kebutuhan barang pokok dan barang-barang lainnya. Kondisi berat dan kesusahan diakibatkan oleh buruknya perekonomian rakyat Indonesia mengakibatkan munculnya sikap anarkis dan usaha penjarahan terhadap pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan di kota Jakarta, Solo maupun Medan. Kerusuhan Mei 1998 menjalar menjadi aksi anarkis. Setelah kerusuhan Mei 1998 dibentuk tim gabungan pencari fakta TGPF yang juga mengeluarkan rekomendasi mengenai ketertarikan peristiwa kerusuhan di beberapa daerah lain di Indonesia selama bulan Mei 1998. B. Pelaksanaan reformasi di Indonesia. 1. Bidang politik. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka jabatan presiden diambil alih oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie mengawali era reformasi dengan beberapa agenda reformasi yang telah dituntut oleh rakyat dan kaum cendekiawan. A. Mengurangi tugas dan wewenang MPR agar tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. B. Mengurangi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun. C. Pemerintah membentuk Mahkamah Konstitusi dan DPD sebagai penyeimbang DPR. D. Menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. E. Membebaskan tahanan politik serta mencabut larangan berdirinya serikat buruh independen. F. Menghapuskan difungsi ABRI. ABRI tidak boleh berpolitik dan harus konsentrasi terhadap pertahanan dan keamanan. Bidang ekonomi. A. Program Inpres Desa Tertinggal atau IDT. IDT memberikan dampak positif pada kesejahteraan penduduk miskin, baik berupa peningkatan perekonomian masyarakat maupun kemampuan untuk menjaga kualitas kesehatan di masyarakat. B. Jaring Pengaman Sosial atau JPS. Sebagai upaya mengurangi kemiskinan akibat krisis yang melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan program JPS. Sasaran program JPS diantaranya ditunjukkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2001, dengan tujuan untuk mempertajam penetapan sasaran, program ini berubah nama menjadi Raskin atau Beras untuk Keluarga Miskin. C. Bantuan Langsung Tunai atau BLT. BLT merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah. BLT disalurkan secara langsung dan tunai melalui cabang-cabang PT Pos Indonesia. Bidang sosial dan budaya. Reformasi 1998 memengaruhi kehidupan di bidang sosial dan budaya Indonesia pada tahun-tahun setelahnya. Bangsa Indonesia juga dituntut untuk menghadapi perubahan dan tuntutan reformasi yang ditebus dengan korban harta dan jiwa.
Pada bidang budaya, perkembangan yang sangat menyolok adalah pesatnya kemajuan teknologi dan informatika. Perkembangan teknologi dan informatika membuat kemajuan di bidang peralatan, pekerjaan, dan gaya hidup. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif terhadap budaya Indonesia. Kesenian-kesenian rakyat yang menjadi ciri khas kebudayaan Indonesia juga sudah mulai pudar, bahkan hilang dari bumi Indonesia. Bidang pendidikan. Pertama, wajib belajar 12 tahun. Pemerintah berupaya mereformasi pendidikan di Indonesia dengan memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan. Selain memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan, pemerintah juga berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kedua, desentralisasi pendidikan. Desentralisasi merupakan penyerah wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Akhirnya, pemerintah mengesahkan satu Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang pemerintah daerah atau otonomi, yang kemudian mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang tahun 2004. Dampak positif desentralisasi pendidikan adalah keterlibatan masyarakat dalam memajukan pendidikan daerah. Ketiga, komite sekolah. Komite sekolah merupakan badan mandiri yang dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah menjadi ruang bagi orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah menyampaikan aspirasi dan merumuskan kebijakan bagi peningkatan pendidikan sekolah. C. Dampak reformasi Indonesia. 1. Dampak positif. Reformasi di bidang politik juga melahirkan keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga tidak terjadi lagi pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Perekonomian yang lusuh di awal reformasi berangsur-angsur mulai membaik. Bahkan perekonomian Indonesia mulai dapat dikatakan sudah stabil, meskipun kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat belum merata di seluruh negeri. Kedua, dampak negatif. Reformasi melahirkan para cendekiawan dan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan. Tidak jarang di Indonesia terjadi demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana menyuarakan aspirasi dan mencari pemecahan masalah, sering berujung menjadi tindakan anarkis, kerusuhan, dan perusakan di area sekitar aksi demonstrasi. Peristiwa tersebut justru menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat.